Jadi di sini saya akan menjelaskan sistem IoT ini. Jadi pada awal-awalnya sendiri itu kita konfigurasi di bagian si PT IoT server ini. Jadi IoT server ini dipastikan untuk harus mendapatkan harus memiliki yang namanya IP, yaitu kita konfigurasinya sebagai IP 168.1.2, yang mana ini diharapkan bisa diakses oleh si service ini, si alat-alat yang ada di rumah kita ini melalui si bagian router, yang mana bakalan eh, dicek oleh si laptop dan si smartphone. Jadi si smartphone ini ada di bagian luar dari rumah kita seperti itu, dikarenakan ini kan pakai cell tower. Jadi yang awal-awal kita tuh konfigurasi di bagian IoT server. Di IoT server dipastikan yang paling utama adalah memiliki IP, yang mana IP-nya sendiri kita konfigurasi di bagian 1.2. Setelah itu, setelah kita selesai mengkonfigurasi di bagian IP sendiri, kita masuk di bagian services. Jadi di services sendiri kita pastikan bahwasanya ini apa namanya, alat yang ada di rumah kita itu memiliki yang namanya username dan password, yang mana itu bakalan dimasukkan di bagian si WRT ini, si bagian router sendiri ini. Jadi setelah itu kita bikin semuanya seperti contoh fan, lamp, dan garage itu kita masukkan bagian sini. Setelah selesai, kita masuk di bagian konfigurasi si switch. Jadi si switch ini sebagai nilai default gateway dari si bagian router. Jadi untuk mengkonfigurasi si router kita harus memiliki default gateway. Nah, default gateway-nya sendiri ada di bagian switch. Jadi setelah kita konfigurasi si server, kita konfigurasi si switch ini. Jadi si switch ini kita jalan pakai VLAN. Jadi konfigurasi di bagian VLAN 1, VLAN satunya sendiri kita setup menjadi 192.168.1.1 sebagai default gateway si bagian si router tadi. Katakan. Jadi setelah itu kita masuk di bagian router. Jadi di bagian router sendiri, setupnya itu di bagian internet. Ya, di bagian internet sendiri kita pastikan si router memiliki IP statik, yaitu 1.3, 192, 168, 1.3, yang mana default gateway-nya tadi yang kita konfigurasi di bagian si switch. Setelah ini selesai, kita masuk di bagian GUI ini. Jadi, si alat-alat yang pada di rumah kita ini diharapkan harus memiliki IP, yaitu IP yang mana merepresentasikan di bawah memiliki hubungan antara dengan memiliki hubungan dengan si router seperti itu. Jadi konfigurasinya sendiri kita setupnya diubah IP-nya menjadi statik. Setelah itu kita masuk ke bagian wireless, kita namain si bagian si router ini menjadi home. Setelah itu pastikan network modenya itu mix. Setelah itu masuk ke bagian wireless security. Di bagian wireless security-nya sendiri kita pastikan radius servernya adalah 192.168.1.1, yang mana itu mempresentasikan sebagai IP servernya. Setelah itu, setelah selesai, kita setup di bagian share secret adalah rahasia. Dan ini jangan lupa, sebelum kita konfigurasi di bagian share secret, kita pastikan ini jalan di WPA Enterprise. Nah, setelah itu, setelah selesai, kita masuk pada bagian si laptop ini, bagian laptop, yang mana laptop ini sebagai apa namanya, IoT monitor. IoT monitornya si alat-alat yang ada di rumah kita. Jadi kita masuk ke IoT monitor. Setelah kita masuk ke IoT monitor, di sini kita kan sudah memiliki yang namanya account, yang mana accountnya sendiri adalah home, passwordnya apa? Usernya home, passwordnya home 123, yang mana ini bakalan di save di bagian IoT ini. Nah, pastikan juga si bagian IoT ini kita hidupin on servisnya. Setelah itu, pastinya kalau kita udah menyelesaikan sign up, kita bisa sign in menggunakan ini home 123. Jadi, setelah itu selesai, kita bisa monitoring IoT yang ada di rumah kita seperti itu. Nah, selesai kan ya?
monitoring, kita udah selesai nih, udah bikin yang namanya home 123. Setelah kita sudah nge-setup home 123 ini, kita masuk di bagian garage ini. Seperti contoh kita masuk ke bagian garage. Di bagian garage kita setup di bagian config. Sebelum di bagian config kita setup dulu di IO config. Di IO config kita pastikan adapternya adalah PT IoT NM1W. Setelah itu kita masuk ke bagian config. Di bagian wireless, kita pastikan WPA2 kita aktifkan menggunakan WPA2, yang mana WPA2-nya sendiri kita yang udah setup di bagian IoT server. Setelah itu, SSID sendiri adalah representasi dari nama si router tadi, yang kita udah kasih nama itu router tadi, namanya home. Setelah itu, kita masukkan IP statiknya, yaitu 192.168.1.10.8. Setelah ini selesai, setelah konfigurasi IP-nya sudah selesai, kita masuk ke bagian setting. Masuk ke bagian setting, tambahkan default gateway-nya yaitu 192.168.1.10.1. Kenapa kok bisa seperti ini default gateway-nya? Kok bukan 1.1 lagi? Dikarenakan kita sudah pakai yang namanya si router. Bentar, si router. Nah, ini si routernya sendiri jalan di LAN 192.168.1.1. Jadi ini menjadi default gateway-nya para alat yang ada di rumah kita seperti itu. Setelah itu selesai, kita config yang namanya di bagian remote server. Si remote server, ini di bagian remote server kita masukkan server address-nya itu berapa. Di sini kan 192.168.1.1.168.1.2. Ya udah kita masukkan 192.168.1.1.2. Setelah itu untuk username dan password sendiri kita dapatkan yang tadi di bagian sign up itu tadi, di bagian laptop IoT monitoring kita masukkan bagian sini. Setelah itu kita koneksikan. Di contoh seperti ini, koneksi. Nah, udah selesai kan ya. Kalau emang beneran berhasil tuh bakalan nilainya refresh. Ketika ini gagal, seperti ini, seperti contoh ini gagal kan ya, connecting. Nah, ini berhasil. Kalau semisal ini gagal, kita tambahkan di bagian DNS server ini adalah 0.0.0.0. Setelah itu pastinya udah bisa lagi. Jadi kita config semuanya satu persatu untuk mendapatkan IP. Seperti contoh ini ini titik 8, ini titik 7, titik 6, 5, 4, 3. Nah, seperti itu. Dipastikan semuanya ini sudah mendapatkan IP. Setelah ini selesai, pastinya di bagian IoT monitoring kita sudah bisa mengontrol device kita yang ada di rumah seperti itu. Nah, kita sudah bisa mengontrol IoT yang ada di rumah, seperti lampu, kipas, dan sebagainya. Kita sudah bisa memonitoringnya seperti itu. Setelah itu, kita bikin yang namanya CO, Central Office Server. Jadi CO sendiri itu adalah telekomunikasi merujuk pada fasilitas yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan telekomunikasi. Jadi itu kita mengaksesnya bisa dari luar. Dan cara mengkoneksikannya si smartphone dengan si CO ini melalui namanya cell tower. Jadi kita config-nya di bagian si CO ini. Jadi untuk config-nya sendiri kita pastikan bahwasanya si CO ini memiliki namanya IP static. Nah, IP statiknya sendiri adalah 1.5 dan memiliki default gateway si switch ini. Setelah itu, kita udah bisa memonitoring di bagian si smartphone dikarenakan si si CO ini sudah memiliki koneksi pada jaringan yang ada di rumah kita. Seperti contoh, untuk memastikannya adalah kita bisa melakukan seperti ini. Oh, maaf, bentar. Oh, bentar. Kita pastikan bahwasannya si CO ini memiliki jika CCO sendiri tidak bisa melakukan request, kita tambahkan DNS servernya seperti itu. Setelah itu bisa diharapkan bahwasanya CCO telah eh, bisa berkomunikasi dengan si server IoT sendiri seperti itu. Dan dipastikan juga si smartphone sudah bisa memonitoring IoT yang terdapat di rumah kita. Nah, jadi kita bisa menutup garage, kita bisa menghidupkan fan-nya, mematikan, nah seperti itu untuk penjelasan lebih mudah.